Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, para mahasiswa program studi dengan guru sekolah dasar FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Teman-teman, mahasiswa semester 3 ya, pembelajaran terpadu kelas B, C, dan D. Eh, yang pertama, saya mohon maaf karena tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkronus, ya, karena saya ada kegiatan dan perkuliahan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 dilaksanakan secara asinkronus ya dengan menyimak video saya ini dan nanti ada presensi. Jangan lupa presensi juga harus menggunakan akun Trunojoyo. Namun sebelum itu saya persilakan Anda untuk membaca doa dalam hati menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saja untuk penjelasan topik pada analisis CP, khususnya pada CP, SDMI, dan sederajat, ya edisi revisi tahun 2025. Mohon Anda bisa menyimak dengan maksimal untuk pembahasan kali ini. Eh, Nanti intinya Anda harus memantau Google Classroom. Jika ada pemberitahuan-pemberitahuan akan saya sampaikan secara maksimal di Google Classroom. Untuk presensi nanti melalui Google Form dan harus menggunakan akun Trunojoyo. Nah, saya akan share screen sedikit berkaitan dengan CP ya. Jadi tugas Anda di pertemuan ketiga, ya insya Allah pertemuan ketiga ya, Anda itu harus menganalisis CP ya dan mengaitkannya dengan jenis pembelajaran terpadu, 10 jenis pembelajaran terpadu. Nah, saudara, bahwa di KEPK BSKAP ini itu dicampur jadi satu seluruh jenjang dari PAUD sampai menengah atas. Ada 1691. Nah, Anda harus mencari yang SD, jangan sampai salah ya. Karena kalau salah nanti akan salah semua. Nah, ini kita harus belajar dari sumber asli ya. Jadi harus belajar dari sumber peraturan dari kementerian. Mohon Anda dapat menyimak dengan baik dan maksimal karena kita belajar dari sumber-sumber atau data otentik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Nah, di sini saya contohkan pada CP Bahasa Indonesia. Ya. Mohon nanti Anda harus men-scroll di PDF-nya ini, cari yang SD ya. Ada beberapa mata pelajaran. Ini saya contohkan pada CP Bahasa Indonesia. Nah, Anda nanti scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya ini ya keterampilan dalam bahasa Indonesia ya. Sampai menemukan CP ini ya. CP fase A. Kelas 1 dan 2 SDMI atau umum ya atau program paket ya, program paket. Nah, saudara, tugas Anda nanti adalah memilih satu CP saja, ya, memilih satu CP saja dan menentukan jenis pembelajaran terpadu apa yang Anda pilih untuk dikaitkan dengan CP yang Anda pilih, ya. Jadi, Anda analisis CP, kemudian Anda pilih, lalu kaitkan dengan jenis pembelajaran terpadu mana yang cocok menurut Anda.
Namun sebelum itu saya disclaimer ya bahwa untuk model eh, integratif itu tidak cocok pada analisis CP ini karena CP ini sudah tidak ada tema. Jadi pilihan Anda hanya 9 model, 9 jenis ya. Ini disclaimer mohon diingat. Jangan sampai Anda memilih yang integratif. Itu nanti akan mempengaruhi nilai nanti ya. Jadi sekali lagi Anda pilih salah satu CP kemudian kaitkan dengan salah satu jenis pembelajaran terpadu. Nah, nanti kalau sudah selesai eh, Anda laporkan ke PJ. Nah, PJ nanti akan mendata. PJ nanti akan mendata nama mahasiswa, NIM-nya berapa, CP-nya itu fase berapa, kelas berapa, dan CP-nya ini CP tentang apa, atau mata pelajaran apa. Kemudian dikaitkan dengan jenis pembelajaran terpadu apa. Nah, ini nanti eh, dimasukkan dalam bentuk tabel ya. Mohon PJ kelas B, C, D untuk hasil analisis mahasiswa dimasukkan dalam bentuk tabel ya. Maksimal dikumpulkan 1 minggu yang akan datang ya. Eh, ini untuk apa, Pak? Ini untuk nanti tugas akhir Anda yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Jadi CP yang Anda analisis di sini itu nanti digunakan untuk CP pada perangkat pembelajaran di UAS. Dan itu nanti didata oleh PJ dalam bentuk tabel, nanti di Word ya, nanti diserahkan ke saya atau lewat Google Classroom. Waktunya 1 minggu dan mohon apa namanya dimaksimalkan dengan baik ya untuk kegiatan ini. Lalu kemudian eh, lupa saya. Lalu kemudian jangan lupa untuk materi juga pada perangkat pembelajaran ya. Nanti untuk UAS dimasukkan juga. Bentar. Hmm, intinya analisis CP ya. Analisis CP kesesuaiannya dengan salah satu jenis pembelajaran terpadu ya. Nah, nanti untuk dikembangkan dalam perangkat pembelajaran pada tugas akhir. Dan tujuan saya untuk mendata, maaf, tujuan saya memerintahkan PJ untuk mendata dalam bentuk tabel itu agar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain tidak sama ya. Jadi mohon dalam satu kelas tidak ada CP yang dianalisis oleh dua mahasiswa ya. Mohon dibedakan karena pilihannya kan banyak CP-nya ini ya. Maka mohon PJ mendata jangan sampai ada mahasiswa yang CP-nya sama. CP1 digunakan dua mahasiswa dalam satu kelas ya. Kalau beda kelas yaitu mungkin kebetulan ya, bukan sesuatu yang disengaja seperti di sinetron. Ya. Jadi mohon Anda bisa ya diskusinya virtual nanti terserah ya. Bisa Anda nanti untuk apa namanya? Berbeda dengan teman-temannya dalam satu kelas. Jangan sampai sama ya. Kalau mungkin model ya, kalau mungkin model sama oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau CP mohon tidak sama. Karena CP penyediaan CP kan banyak dan modelnya hanya tersedia 9 karena integratif itu tidak cocok atau dicoret. Karena integratif itu adalah tipe fusi, melebur tematik. Kurikulum 13 sudah tidak ada ya, sekarang sudah ganti lagi. Kita harus mengikuti menteri yang baru ya. Baik, itu sementara. Untuk pertemuan minggu ketiga, jangan lupa presensi sesuai dengan waktunya. Presensi akan disetting sesuai dengan jam perkuliahan, jam 1, 7.
00 sampai 8.40, jam kedua 8.40 sampai 10.20, jam ketiga 10.20 sampai 12.00. Awas hati-hati ya. Awas hati-hati dan hati-hati. Wajib akun Trunojoyo. Jika Anda sampai keliru atau meleset, nah itu akan berakibat pada alfa nanti. Dan ini berbahaya ya. Jadi perkuliahan online kali ini dilakukan secara asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri ya, melalui pengamatan video saya dan juga presensi di Google Classroom. Kalau misalnya ada pertanyaan, mohon ya WA ya, WA atau di eh, kolom komentar di Google Classroom ya, kolom komentar di Google Classroom nanti. Ya, file sudah ada, tinggal Anda mendownload. Ini untuk antisipasi pada tugas akhir. Sekarang sudah September. September, Oktober, November. 3 bulan. Desember awal itu sudah ancang-ancang, sudah persiapan, pengumpulan. Desember minggu ketiga sudah bukan hari efektif. Minggu ketiga 4 Desember itu sudah saya tandai dari beberapa tahun bukan bagian dari minggu efektif ya. Begitu. Terima kasih. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Eh, kita bertemu lagi di insya Allah di kesempatan selanjutnya. Dan saya akhiri demikian. Mohon maaf jika ada kekeliruan kehilafan. Saya stop share dulu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tetap semangat. Motivasi ya harus selesai. Presensi jangan lupa ya. Terima kasih.